Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada, kita berjumpa lagi dengan siraman rohani dari GIA Jemaat Pegangsaan. Kita rehat sebentar, kita mendengarkan firman Tuhan. Yang pasti kita percaya firman Tuhan itulah sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Engkau bersama dengan kami. Terlebih saat kami mendengarkan firman-Mu ya Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman-Mu. Bapa, berkatilah kami semuanya, sehingga firman-Mu itu akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara, ayat yang akan kita renungkan hari ini, saya akan ambil dari Amsal pasal 6, ayat 6 sampai 8. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. 668 ya. A668. Oke, demikian bunyi firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saudara, inilah faktanya perihal semut. Wah, kita bicara tentang serangga, ciptaan Tuhan yang Salomo saja menuliskannya ini. Kita mesti belajar dari semut. Nah, apa nih faktanya, saudara? Semut adalah serangga yang gak gampang putus asa, saudara. Oke, mari kita praktekkan. Taruhlah tangan atau jari saudara menghalangi semut yang lagi berjalan, saudara. Pak. Nah, saudara nggak akan pernah menjumpai semut itu langsung diem aja. Tapi bisa jadi dia akan melewati tangan kita. Atau dia berjalan ke tempat yang lain gitu loh ya. Dia akan terus bergerak. Nah, itu semut, saudara. Nggak gampang putus asa. Dan kalau kita perhatikan juga, semut itu nggak bisa bawa benda yang lebih berat dari badannya, lebih gede gitu ya dari badannya. Dan kalau dia nggak mampu, itu akan datang semut-semut yang lain, itu akan bantuin untuk kemudian sama-sama dibawa, digotong. Kemana mereka membawanya? Semut membuat sarangnya pada musim panas. Maka ketika musim hujan, demikian dikisahkan ya, ketika musim hujan tiba, semut punya cukup makanan sampai pada musim panas berikutnya. Itu semut, saudara. Jadi semut ini memiliki semangat yang tinggi, nggak mudah menyerah, dia pantang mundur, dan dia akan maju terus. Ketika ada halangan, dia akan mencari jalan yang lain yang pasti bisa berjalan terus dan melanjutkan perjalanannya, atau kemudian membawa makanan yang akan dikumpulkan di sarangnya. Saya dan saudara berada dalam tubuh yang fana. Setuju dengan saya ya? Kita punya rasa lelah, kita bisa sakit, kita tidak kebal terhadap kesulitan dan tantangan hidup. Kita nggak kebal, saudara. Masalah, persoalan, tantangan hidup, kesulitan setiap saat, kapan saja bisa tiba-tiba menghampiri kita, saudara. Namun ingatlah selalu firman Tuhan bahwa persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi itu nggak akan pernah melampaui kekuatan kita. Karena apa? Karena ada Tuhan di dalam diri kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Dia Tuhan yang perkasa, dia Tuhan yang ajaib. Maka bangkit, saudara, dan berjalanlah terus menjalani hidup yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Kesulitan hidup itu seperti palang pintu rel kereta api ketika kereta api lewat. Sesekali kereta api akan lewat dan palang pintu itu akan diturunkan, dan semua kendaraan harus berhenti di belakang palang pintu. Ini dimaksudkan supaya tidak terjadi kecelakaan. Tetapi ketika kereta itu sudah melewatinya, maka palang pintu itu akan dinaikkan kembali, dan semua kendaraan yang tadinya berhenti bisa melanjutkan perjalanan. Saudara, seperti itulah segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini tidak akan selama-lamanya sama, saudara. Kesulitan kita nggak akan selama-lamanya ada. Bahkan juga mungkin popularitas kita, apapun yang kita punya selagi itu namanya di bawah kolong langit ini, saudara, nggak akan selama-lamanya, nggak ada yang bernilai kekal. So come on, saudara, mari bangkit dan berjalanlah terus, saudara.
Hari ini mungkin saudara bukan siapa-siapa bagi dunia ini. Saudara mungkin berpikir, aku lemah, aku hanyalah makhluk yang kecil, aku orang biasa saja. Tetapi saudara sesungguhnya adalah luar biasa di mata Tuhan. Engkau mulia dalam pandangannya, Yesaya 43 ayat 4. Dan di dalam Matius 6 ayat 34 menuliskan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, sebab itu janganlah kamu khawatir. Pegang dan percayai janji Tuhan. Mazmur 18 ayat 30, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Semut adalah makhluk kecil dan lemah, namun tak pernah menyerah dan putus asa. Mari kita belajar dari makhluk kecil ini, karena saya dan saudara, kita semua sungguh berharga dan mulia dalam pandangan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Shalom.